Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ladzi istanqadana bihi min ibadatil awthan wal asnam. Wa ala alihi wa ashabihi ujabai bararatul kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du, sadatinal alawiyin, para habaib, para kiai yang saya muliakan, utamanya Habib Anis bin Hamid Al-Habsyi, Habib Mahdi Muftem, Habib Abu Bakar bin Idrus, dan Habib Adnan, para kiai langkong-langkong, afina fillah walillah, Kiai Haji Hasan Ahsan Malik, mau nang luar karena nyaman dueun, Pak. Dueun. Mau nang lembaga yang gula anak buah nah, ini kenyamanan Ahsan Maliki. Ahsan Maliki. Jadi dua. Biasa ngangkui dua. Non nalek neka sarang tenggula penakan menabi dari nasab. Karena kiasan Sefrijal sarang kiasat kadi tedu popo menabi jalur kiasat. Jadi mun yurut dak bebe gusale kantoh le. Jadi kula nyafut le. Jadi kula kalah sedejana, Pak. Nasab kalah, nasib kalah. Sedajana, kenapa boleh ilmu kalah, materi juga kalah, dan gula tak ngagungi sengon, non alek ngagungi sengon, Pak. Sefatan gula mulia aki, sedajana, gus-gus dari Genggung, mereka menabi sebut banyak, beda Gus Adil, beda Gus Zamzam, beda Gus Almas, oh beda. Tak lupa sebutan gula mulja akih Al-Mukarram Kiai Haji Sibaweh. Sibaweh ini ka ceritah ki buru ternyata saya ngeladinin Abah sarang kebasit sarang non Maimun nika menabi ke kali kacer, ternyata ke Sibaweh ini kibur oning keng mon tepak ngeladinin pas neng kali kacer tak oneng ngepetedung ya pun ya cek ngeleng sarang Abah lah gitu kibur oning dan alhamdulillah nyabung sarang ke Sibaweh kimon cek tekerjat gula-gula para telebet sambui alumni sering potongan tak pada kiai Pak sini ke. Wah, tapi cek enteng lagi nih kata Pak Kering belim yang keneng dolam ya. Pengurus yayasan keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Istiqomah, wabil khusus Nyai Hajah Hanifah, pengurus yayasan, pengurus pesantren khususnya ketua dan pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Istiqomah, Ning Hulyatun Nikmah sareng Gus Deki As'adul Khalqi, mereka adik setuju. Jadi tak cangkolang gula menyengolol udah kita sebutnya malan jengawa karena gula kakak sini kan. Kepala desa yang sudah purna semakin bencalon kepala desa, ulama bedah. Sebutan gula hormaten
asatid asatidah Yayasan Rodotul Istiqomah, santri dan alumni Pondok Pesantren Darul Istiqomah dan Rodotul Istiqomah. Pada hari ini marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita diberi kesempatan menghadiri acara yang sakral ini, yaitu haul almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Basit As'ad dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita tetap dalam lindungannya serta selalu mendapat berkah beliau yang kita hauli pada saat ini. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin wal mursalin, dan semoga kita selalu mendapat syafaatnya ya amin ya rabbal alamin. Tak langkong dan gula campur ke gula mulai sedikit dadi ambu dadi dewan di ketua yayasan ni ka tak wate lancar bahasa Indonesia dan gula panjenengan pon oning 10 tahun dan gula nang esokah ngorengin sokah Pak. Semakin pun pensiun. Gino wonten pensiun. Nyon sepura kiai, sebung kiai pensiun gula nih kepada. Semakin tepak kapas pole erosoro bi panitia. Salala pensiun di erosoro. Erosoro maca biografina almarhum Kiai Haji Abdul Basit As'ad. Para bapak, para hadirin syabatan kula muljaki. Dan gula nika saya teguk nika matan apa? Deki sekali-kali bi gula isyarat nah. Kan kita. Di panjenengan malih paham. Abdul Basit As'ad. Abdul Basit begitu sebutan di masa kecil beliau. Almarhum Kiai Haji Abdul Basit As'ad. Abdul Basit As'ad putra kedua dari pasangan Kiai Haji Ali As'ad dan Nyai Zuhro. Kiai Haji Ali As'ad dan Nyai Zuhro dikaruniai 2 orang putri dan 3 orang putra. Deti tre tanah Aba, tre tanah Kiai Basit, tre tanah Nun Maimun niku beda Pak. Binek 2 cuma se sobung omor ki bayi. Mangkana putrane Kiai As'ad kadito lemaan. Putra beliau yang masih hidup yang pertama, istilahnya hidup ki semakin pon sebelum umur saja Pak. Kiai Haji Ali Munib, saya pertama, saya nomor 2 Kiai Haji Abdul Basit As'ad, dan yang ketiga Kiai Haji Ali Maimun As'ad. Abdul Basit dilahirkan di Genggong pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan ketika beliau genap berumur 8 tahun, tepatnya pada tahun 1954, beliau ditinggal wafat oleh sang ayahandanya. Detik ya As'ad nikah sobung umur tahun 1954. Kesepo sobung wafat tahun 1955. Detik keluan ke As'ad. Ceritana Aba Kak Dinto ke As'ad bekto nazak kanto para bapak, para hadirin hadirat sebeten kala mulja akih. Nyabe Kak Dinto tetep bedeneng ebeden. Keluarannya Kak Dinto ting ampon rabuin kesepo. Japon dabun Aba kesepo ting rabu. Tolang sebedeneng beden ki As'ad ria umban ria bilang ngakretep kretep terus pasobung. Deti se ki naza istilahna nyabe se keluar kanto ki dente penapa rabuna kesepo engki pon sih kula ikhlas pon kesepone ada bus kanto terus pasobung karena kebasit kadinto etikal umur bekto masa tahun nama umur belum tahun
Nyai Zuhro kadito merajeta putrana nika bitibieun para bapak. Mengasuh putra-putranya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sampai putra-putranya menjadi anak yang soleh. Kiai Haji Ali As'ad mempunyai seorang khadam yang sangat setia yang bernama Sahari. Pak Sahari begitu panggilan akrabnya. Astana bedeneng hirlau lawan Kiai As'ad. Nikah khadam sepaling setia, anapa mak eko ce setia? Mulai munduk sampai sobung umur bedeneng jinggung tak araji. Deti mun beda alumni setra semangkian kita araji nikah baru karena Pak Sahari nolar. Pak Sahari kadin tahu para bapak, para hadirin, semenjak Kiai Haji Ali As'ad wafat, Pak Sahari yang membantu segala keperluan Nyai Zuhro, termasuk mengelola aset-aset sawah peninggalan almarhum Kiai Haji Ali As'ad. Pak Sahari inilah yang mengasuh putra-putra almarhum Kiai Haji Ali As'ad, termasuk Kiai Haji Abdul Basit hingga dewasa. Bahkan Pak Sahari juga ikut andil dalam mendidik putra-putra almarhum Kiai Haji Ali As'ad dalam bidang membaca Al-Quran, khususnya belajar membaca Al-Quran. Dan bahkan sampai putra-putra almarhum Kiai Haji Ali As'ad menimba ilmu di berbagai pesantren. Jadi Pak Sahari ini kebanyak jasa nih. Karena putra-putra almarhum ini kedimen ngaji Quran ke Pak Sahari setuju. Ya, Pak Sahari ini kemakai santre, ini kebanyak santren, santren ngaji dimen. Santren ngaji. Karena Kiai As'ad Kak Dinto, para bapak, para hadirin seperti Gula Muljaki juga morok Quran. Nang eginggung nih beda dua semorok Quran betul Kak Disa. Kiai As'ad termasuk juga Kiai Zaini. Kiai Zaini Kak Dinto abana Kiai Suber. Dan gula oleh cerita dari alumni Konah. Dan gula pernah ngaji dia ke Kiai As'ad Antonon. Al-Fatihah sebulan tak ke. Akhirnya gula buruh ngalai ke Kiai Zaini. Gua sa are ongke gua. Dari ketata penapanya mana Kiai As'ad ngajarin Fatihah we sebulan tak ke. Menikah. Terus almarhum Kiai Haji Abdul Basit As'ad nyantri. Ketika Kiai Haji Abdul Basit menginjak dewasa, beliau menuntut ilmu di pondok pesantren Zainul Hasan Jinggong. Jadi tak man gak man. Beliau sekolah di madrasah ibtidaiyah yang kala itu bernama Muallimin. Beliau mengaji langsung kepada almarhum Al-Aribillah Kiai Haji Hasan Saifurijal dan Waliullah Non Abdul Jalil bin Kiai Haji Ahmad Nahrawi. Lakar nih Pak, anapa mek pas Non Abdul Jalil? Karena malemah dan gula budebuan sering belajar kada budebuan sarang alumni bagian senakonan ini kan banyak cerita namun belum duneng napa senika. Cerita almarhum nika pernah cerita ke santrenan, anapa mak pas Non Abdul Jalil? Non Abdul Jalil Kak Dinto balas budi. Deti karena dimen ngasuh Non Abdul Jalil kadin tuh Kiai As'ad. Makanya Non Abdul Jalil terus balas budi ngasuh Non Basit. Jadi anak kesayangan baca pada putra bibi Kiai Basit nikah ke Non Abdul Jalil. Bahkan dalam satu tempo Non Abdul Jalil nikah Rabu deka almarhum Kiai Basit nikah bener dalam mempeh. Tapi dalam keberadaan sadar Rabu langsung bekto kene kan nang dekoning ceritana Kiai Basit nih kan ngaku singlet meneng singlet kaos sesobung lengan. Terus Non Abdul Jalil Rabu bekto kene ka almarhum Kiai Basit nih keberdaya dan dalam pas Non Abdul Jalil Rabu pas debuna penapa cek sasa sit le karena guru serabu bekto kenikah nika pon sobung umur Pak Non Abdul Jalil pon sobung umur Non Basit nika almarhum Kiai Basit nika pon badan nang dekone nika pas guru ke dalam
ngalak rajutne ngalak kelambine karena pada guru masa tak kelambine ting keluar sobung almarhum Ki Basit nih nangis ging-ginggingan kadina kanak kene kadisa Arab kok ki burume tak salaman ini kah jadi lakar non Abdul Jalil kadinta para bapak para hadirin sebatan kula mulja aki pacet beli bahkan abah dan gula nikah beda pesen nep mbian mun sesa ntar ke kuburan gula ondu patok nih pernah abah di masalah ongku keluar ongku pak kan gula tak bongal tuh serena wah ondu locot kikirin hasil tak hasil kun mulai melocot patokan ini kepesanan non Abdul Jalil dek abah nah ini para bapak para hadirin jadi deki banyak cerita-cerita yang akan dibukukan masalah Ginggung sarang non Abdul Jalil sarang almarhum Ki Basit tadi itu. Saampona monduk neng Ginggung setelah cukup menimba ilmu di Pondok Genggong tepatnya pada tahun 1965 Kiai Haji Abdul Basit As'ad berangkat nyantri ke Pondok Tegalrejo asuhan Kiai Khudori Magelang neka wakilah neka sampai 3 tahun kemudian beliau nyantri di Pondok Pesantren Ma'hadul Ilmi Asy'ari MIS Sarang Rembang yang diasuh oleh almarhum Al-Aribillah Kiai Haji Imam Khalil lah neka pas tingpon nang sarang gasang Sefurijal epotoroen Kemotawakil epotoroen Ki Hasan Saiful Islam epotoroen Ki Hasan Abdul Bar cuma neng esarang beliau bertiga nih tak pernah langsung pindah ke Lirboyo jadi neng emis istilahnya nikah cukup abid almarhum nikah beliau nyantri di Pondok Emis Sarang Rembang yang diasuh oleh Kiai Haji Imam Khalil di Pondok Sarang beliau juga berguru kepada semua masyayikh yang ada di sana diantaranya Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Zubair Kiai Haji Zubair nikah abana Kiai Maimun Zubair Kiai Ahmad Kiai Haji Ahmad nikah abana Kiai Haji Abdul Rahim dan lain sebagainya. Di samping menimba ilmu Kiai Haji Abdul Basit As'ad juga berkhidmah di dalam di tingkat Demak. Konon beliau sampai dipercaya untuk mengurus urusan logistik kebutuhan dalam. Jadi senyare beros senyare napa nika pasrah akidah kah pasrah almarhum Kiai Basit. Dan sebagian cerita mengatakan bahwa Kiai Basit bedeneng esarang nikah yang banyak membantu membiayai nikah Kemenu Hasim. Oke, kantoh. Deti ngerem mungkin ke bawa nikah oleh turunan cerita mungkin hampir sama ini sekantoh. Deti saya ngerem Kiai Basit nikah neng esarang Kemenu. Senika. Karena Kiai Jalal Kak Dinto juga bedeneng emis sarang. Kanto Kiai Jalal kadin to manton sedajeun menika Kiai bener Kiai Hafid Rangkang Kiai Hafid Semampir nikah deti terbantu sekali nah beliau Kiai Haji Abdul Basit As'ad nek tak lemele Pak benian bina kana semakin menak kana semakin bila mondok nang Jinggung bila nang dalu nonalek pun tak kira pas ke dalam Ki Abdul Bar tak kira ngadem ka Ki Mutawakil bila hadem ke Mutawakil ngadem ke Mutawakil tak kira kan nalik tapi menabi almarhum Ki Basit Kak Dinto ya no kabi ngabdi kabi jadi sehingga tak ayal apabila beliau sangat akrab dan dekat dengan keluarga dalam utamanya Kiai Haji Maimun Zubair atau di akrab yang dipanggil dulu Gus Maimun katanya almarhum Kiai Basit Kiai Haji Fakih Imam Gus Fakih Gus Him Kiai Haji Abdul Rahim
bin Kiai Haji Ahmad dan Gus Umar yaitu Kiai Haji Umar Imam. Jadi menabili Basir kantor ceritakan tenggula men ki panggil Gus itu aja, Gus Maimun, Gus Fakih. Karena memang sepermainan sekancaan. Oneng tahun belum kolon 6 Kak Dintoh para bapak, para hadirin sebetulnya kalau mulja akih. Almarhum Kak Dintoh abada akitur Wali Songo dan gula norok. Nah karena lebat neng epon duga mampir sekecil. Toron dari base pas ke Maimun katanya bul dari gang dokter kenika numpak jeep Rocky gak bisa antara pengajian. Ke Maimun kan toron dari motorah karena ngenale almarhum ke Basit nikah. Gus Basit, piye kabari? Jadi langsung aluk-geluk langsung bercakap-cakap abid nengkak disa berapa. Jadi itu menandakan bahwa ke Maimun sarang ke Basit nikah akrab sar. Ben gus-gus lain, ben kiai-kiai lain sebadan sarang kata para bapak, para hadirin. Beliau termasuk santri yang rajin dan cerdas yang tak henti-hentinya mutolaah dan mengkaji dan memperdalam kitab-kitab salaf khususnya kitab yang berbasis alat. Oke. Jadi menabilik Basit tadi itu almarhum ke Basit itu Pak. Moncan gula, mon ukuran gula pun alamah. Karena apa? Kitab nika pun nyaman mbok nyabek. Nika bahkan beda cerita malemah dari sebagian alumni, beda undangan mendadak basul masail. Akhirnya masail gak disa efekta ke almarhum. Congo, apaan ya baca? Baca masail. Almarhum nika nyaman ngalak, Pak. Wah, kitab anu buka halaman sekian. Kitab anu buka halaman sekian. Kitab anu buka halaman sekian. Kulaku siap berangkat basul masail. Padahal yang guna saare mendadak. Nah ini Pak. Jadi almarhum ini mun ke kitab pacet di luar kepala karena memang demand ning epon duk niku pacet cakang belajar, cakang berkhidmah. Bahkan ono yang ada bu dan gula. Bahan mun maca kitab sek dung tedungan. Takok ing angkok ria. Jadi merepet Kak Dinto para bapak pacet lakar karena maca kitab sering dung tedungan. Jadi acara rosak. Nah, kan tuh cek masaingan gede dan gula. Sengak lah, mau maca kitab cek dung tedungan. Edung ngongguan. Kotem bigus najibas. Setelah cukup lama di Pondok Sarang, beliau juga berguru dan melanjutkan saliknya ke berbagai pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah seperti Pondok Peloso. Jadi almarhum mereka pernah berdenang Peloso. Juga neng Kewagian, juga neng Jampes, Syekh San Jampes. Mereka almarhum pernah mencicipi mondok neng Kasar. Setelah beliau nyantri di Pondok Sarang dan pondok lainnya, beliau selanjutnya pulang atau boyong pada tahun 1970 dan setelah itu mengabdikan dirinya di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong dengan mengajar dan menjadi pengurus pesantren. Nek Pak, dadi mare mondok almarhum nika terus ngajar neng Genggong. Pengarana almarhum nika ngajar bektu sebelum mondok berangkat ke Sarang. Sarang Hasan Saiful Rijal ampun pakon ngajar. Jadi memang pacet alem dari Genggong, Pak. Almarhum nika sebelum mondok neng Sarang neng Tegal Rejo pacet alem dari Genggong. Sarang Hasan Saiful Rijal kan tuh pon Soromulang, tapi sarang Non Abdul Jalil tak oleh izin. Ponset cender mulang mondok be kadek. Nah, sekanda. Bahkan dan gula para bapak, para hadirin menabi ngaji almarhum nika bisa etetenen. Mon pon tepak ka mausul alladhi. Nah, nika Arya John alladhi mon sarang are deti sifat alladhi kang. Tapi mon Non Abdul Jalil are deti badal alladhi rupane. Nah, jane Pak. Nika bisa tengenen. Nggih. Yen ilmu almarhum nika banyak dari Non Abdul Jalil. Non Abdul Jalil kanto para bapak, para hadirin menabi mulang kitab nika tak baca nika pun masyhur nika. Tak baca dari rumah. Tau pagi Pak kemana senika. Ah, tapi amonye mau nak kena semakin senika kan tedung yo. Amonye tapi tak abid. Paling 5 menit 10 menit lestare pun. Nah, karena saya mulang ring beli. Mbak Abeun kan wali murid Pak.
berkeluarga dan merintis pesantren. Pada tahun 1975 almarhum menikah dengan Nyai Haja Naimah di Desa Rondo Kuning dan dikaruniai 3 putra dan putri. Dan di desa itu pula almarhum merintis pondok pesantren yang awal mulanya hanya sebuah musola dengan nama Musola Darul Istiqomah. Anak pamek Darul Istiqomah ceritana menyusul. Bodoh kapi, itu berdedatan mah. Dan ada beberapa santri yang mukim. Nikah insyaallah berde saya hadir nih kegiatan. Saya nengak anja nikah termasuk gula saya monderi cerita nikah. Banyak nih berde mar yuyuk nikah. Nyapok berde mar. Banyak. Dan sebagai pengembangan dari pondok pesantren Darul Istiqomah, beliau mendirikan pondok pesantren dengan nama Rodotul Istiqomah di Desa Sukomaron pada tahun 1998. Tak usah bahas anak pamak bodoh boleh. Impian alumni pononeng tibik. Cerita-cerita tibik kaban tibik won. Bahaya nih. Karena kulit terlibat. Pon ntar numpak GL merah bila mau ada koneng ngocak pon. Mi, aku diceluk Kang Munip ya kah? Ya. Kula tukang kunying Pak. Depak keserekan, dak temor jon. Pon bahas tibi pon kemarin gini kan. Kepribadian almarhum. Almarhum Kiai Haji Abdul Basit As'ad adalah sosok yang menjadi uswah bagi santri-santrinya. Beliau adalah sosok yang tegas dan disiplin. Mungkin punten. Kula ngeding ceretan Pak, mun kula kun ngaji nek almarhum nika Jumat Selasa. Almarhum mumpun kadung apalan jake pon nggih. Napa? Dempar atau bangku nika susun pada di dua, seroman jeng nang yatas. Mun tak apal sebobo etarjo. Apa tak agulundung? Keng hebat tak ada sepotong. Kan iki sobung seloka kan sobu kan iki menabingi mamen kan to Gus Salek mengabingi mamen ki nang masjid nika absen celok ke kabi huda nih wah ki izul celok ke kabi absen gimon se cakang gipon diudu Pak. Yang beda saya abojeng tadi uduk kan, engki kiai kok yang pare kok. Tak uduk kan, padahal tedung depannya celok. Beda semakin. Tapi apa maden semakin detik kiai? Ya, ini kok detik kiai gue semakin gue. Makanya bila abojeng sebu tak uduk kan. Disiplin. Baca disiplin dan gula oneng betul nang dak oneng para bapak nak anak nika bilan main son-sonan main lonsole setel nasi daria ya ora sareng almarhum weh haram ya siapa nyetel padahal nasi daria nggak boleh semakin pas nyetel ben. Beliau adalah sosok yang tegas dan disiplin, soleh dan konsisten dalam menjalankan dan menegakkan syariat-syariat Islam. Ini tercermin dalam keistiqomahan beliau baik dalam ibadah dan tarbiyahnya. Terbukti sesibuk apapun bahkan ketika beliau sakit, beliau masih menyempatkan kewajiban mengajar dan ibadah wajib sunnahnya. Hal ini sesuai dengan prinsip yang beliau kutip dari kitab Al-Hikam Al-Istiqomah Ainul Karomah. Pacot istiqomah ongku sobung sebengal Pak abad dicom pondok dua pas ebri embel-embel istiqomah parjaje Pak. Dan gula oleh oneng semotor norok ke sarang jalan malam kol 12 depak kelamongan bojen tahajud ambu asolat tahajud nang masjid sob ajalan boleh sobu solat sobu ajalan boleh bekton duha ambu ke masjid aduha boleh. Oh bila sedo Pak ani jangan gulen buang-buang terus istiqomah Pak istiqomah neka pacet pesan dari Pasera dari Non Abdul Jalil. Mon sobung pesen pacet tak bisa. Almarhum adalah sosok yang selalu menjunjung tinggi akhlakul karimah. Lebih-lebih kepada guru-gurunya, terutama kepada guru besar beliau yaitu almarhum Al-Aribillah Kiai Haji Hasan Saifurijal dan Waliullah Non Abdul Jalil.
sehingga apa yang menjadi titah dan petunjuk dari guru-gurunya beliau patuh dan tunduk. Bila jangan tebun kasan Saiful Rijal dan gula oneng dimen karena almarhum Lek Basit nikah menabi Jumat sore ngajar ke Ginggung dan gula dari beren yamba bener yamba teperpek teng di mah banjon malak tepu apa ya le di mah minta ke siapa minta ke Mandora tepu je bener di Mandora ya gua haram tau le je pas marasane kekasan Saiful Rijal dari compokan mbak nikah negara si nikah nang semakin atahrilia dari jauh pak kesan Saiful Rijal nih kenyelok nih kebedul Basit almarhum nih pak buruh kelaban napa sandal yocol jadi tak ngaku sandal ngadep jauhnya dari kanjo ke motor karo pak almarhum nih buru tak sandalan karena nengetin beda tayyib pak elak gelak bi tayyib sandal buka kau bi tayyib nika saksi hidup dan gula nika dari takdim ke guru mohon semakin santri semakin jak lawola sandal guru na elang gula sekut nang compok sandal tamoy ngak lengaan keluar napa jam sandal elang gose yang kuinak kana astagfirullahaladzim di mata beliau guru-gurunya adalah sosok yang istimewa dan serta menjadi inspirasi dalam kehidupan kesehariannya sehingga segala hal ehwal selalu dikait-kaitkan kepada guru-guru beliau. Beliau adalah sosok yang selalu sportif dalam menjalankan ilmu-ilmunya dalam rangka intisarul ilmi ila kalimatillah. Meski beliau konsisten dan fokus dalam bidang ilmu-ilmu agama, beliau tetap mempunyai pandangan luas ke depan sehingga bukan hanya ilmu salaf yang beliau ajarkan dan yang diajarkan, namun beliau juga mendirikan madrasah formal. Ini sesuai dengan semboyan al-muhafadatu ala qadimis sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Engke wajar Pak. Nek kebuktian dan gula. Jon baan mareda iya cender moduk sekolah SMP. Bukan pemapan penyaman bahasa Inggris ya. Mun urusan kitab apa can kok. Mangkal Pak, sudah moduk tak belajar tahun yang Inggris sekali gula. Tanyakin ke saya tahun yang Inggris sekali. Tuan apa Pak? Bi takdir bi pangeran bisa kuliah S2. Bi dosen apa saya beri buku-buku bahasa Inggris tak tahu macam Pak. Enggak kedebun almarhum Arya almarhum ke Basit ada buku kebeabaan soro penyaman bahasa Inggris. Ke depan pun almarhum ni kepon apa? Senikah. Dadi pon oning. Jon been sarang singak ya. Faroid bi falakah. Karena ilmuwan ni kepon ilmu langka Pak. Faroid bi falak ban kudu tahu. Oh, pas-pasaan Pak. Abolia kepon duk tek beki. Lah saya boleh, kenapa dek? Ngajar, kenapa saya ajar? Falak, abu, nyong sang nyong lat bola saya ajar Pak. Cuk pas falak saya suruh ajar lagi Pak. Bu abon alergi mun ke matematika. Anjak wakil. Para hadirin hadirat yang kami muliakan, para kiai, para habaib, Kak Dinto merupakan sekelumit biografi almarhum Haji Abdul Basit As'ad. Biografi ini kedeki rencana neng yayasan Kak Dinto sareng dan kula epakon bentuk tim karena banyak termasuk cerita-cerita termasuk karomana almarhum yang masih belum tercover. Dari cerita-cerita alumni sebiasa apolong sareng ke Basit itu banyak sareng ke mau baca semakin gen asar tak mari. Baca ada rumah saya tak tulis nah. Ki agak banyak. Nika deki malah ibu kukan sarang yayasan dan gula pun mare makon deki nika saya ngak kebetim kangki mau polong karena nika sejarah Pak menabi sejarah nika tidak tertulis deki bisa elang beabeen mau uswah ke saya Pas kini rona saya mun tak benenero ruguru beabeen cekan para bapak para hadirin sebeten gula mulja aki mantar muka dan gula sarang ajunan setuju selalu oleh barokana Ki Haji Abdul Basit As'ad. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari batan kula manabi beda salalapot kecangkolanan nyon suara seraja-rajana wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.